Sesi yang pertama kita akan belajar dari 7 adalah angka sempurna. 7 adalah topik ya yang utama. Kemudian 7 itu bukan topik yang utama di kitab Wahyu, tapi juga di seluruh Alkitab. Kita akan memiliki waktu selama hampir 1 jam ya untuk mempelajari hal yang penting ini. Nah, di tangan kalian sudah ada garis besar dari kitab Wahyu ya. Nah, Wahyu itu dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai apokalipsis. Coba disebut ya, apokalipsis. Apo itu artinya bukan hanya di luar, tapi jauh sekali. Seperti kita membuka tutup dari sebuah wadah. Dan ketika tutupnya itu kita buka, seperti kalian membawa botol, tutup botol itu kamu buka, kamu singkirkan jauh-jauh. Sehingga kamu dapat melihat apa isi dalam dari kontainer yang tutupnya sudah kita buka. Itulah apokalipsis. Nah, kitab Wahyu disebut sebagai kitab apokalipsis. Apokalipsis artinya ada rencana dari Tuhan untuk dunia yang sudah Dia ciptakan. Nah, sekarang kamu pernah nggak bertanya, mengapa 1 minggu terdiri dari 7 hari? Kemana-mana kita pergi, hari-hari di 1 minggu pasti 7 hari. Bukan 8 hari, bukan 10 hari, bukan 5 hari. Itu kalau kita lihat di Alkitab, ada kaitannya dengan kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Di mana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya di dalam waktu 6 hari. Kemudian hari ke-7 disebut hari perhentian atau hari Sabat, tepatnya hari Sabtu. Dia berhenti dari menciptakan segala sesuatu, sudah selesai diciptakan. Sampai sekarang Dia tidak lagi menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, sudah selesai. Nah, kalian tahu tidak? Hari-hari yang kita kenal selama kita berada di dunia ini dalam bahasa Indonesia, sebenarnya itu bukan nama. Contoh, hari Senin. Senin itu bukan nama. Seperti kita semua di sini ada namanya, bukan? Senin bukan nama. Senin itu artinya hari kedua. Tolong dicatat, hari kedua. Dalam bahasa Ibrani itu adalah dari kata senini. Senini artinya hari kedua. The second day. Kemudian hari pertama itu namanya Ehad. Namanya apa? Ehad. Kalau orang Malaysia bilang Ahad. Ahad itu artinya hari pertama, bukan nama. Sekarang saya tanya kepada kalian, siapa di sini yang merupakan anak pertama? Angkat tangan. Anak pertama. Ya. Anak pertama itu bukan nama. Paham? Nah, dalam bahasa Ibrani, hari pertama namanya Ehad. Hari kedua Senini, hari ketiga Selisih, hari keempat Rebi'i. Hari kelima, mau tebak? Apa? Kamisi. Kamis kan? Hari ke-6 bukan Jumati ya. Tapi apa? Hasisi. Hasisi, tolong dicatat. Nah, hari ke-7 baru disebut hari yang punya nama, diberi nama, namanya Sabat, artinya berhenti dari pekerjaan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan, Dia menciptakan makhluk yang terakhir, yaitu manusia, kita. Ya, disebut puncak ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, sekarang kita tahu ya, dari 1 minggu kita belajar 7 hari. Jadi kita belajar angka 7 di Alkitab itu angka yang penting. Nah, dari kitab Wahyu saja itu lebih dari 20 hal dapat kita pelajari yang sudah saya
tampilkan di screen-nya. Kita lihat ya, nanti akan kita highlight beberapa saja. Nah, yang pertama, sejarah manusia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Siapa yang akan jadi superpower, itu Tuhan yang menentukan. Kalau kita lihat di Daniel pasal 9, ada pertanyaan Daniel tentang kapan orang Israel dapat kembali ke Israel. Dan malah Tuhan memberikan dia roadmap ya tentang akhir zaman. Dunia ini kapan akan berakhir. Jadi Daniel diberi pelajaran yang disebut 70 kali 7 masa. Nanti akan kita lihat detailnya. Kemudian di Injil Yohanes, nah di belakang sudah ada Injil Tuhan Yesus. Nanti akan dibagikan kepada kalian semua. Injil Yohanes itu lambangnya adalah burung elang. Kenapa burung elang? Karena elang itu melambangkan Yesus adalah Tuhan. Ya, di Injil Yohanes ada 7 pernyataan. Yesus berkata, "Aku adalah." Nanti akan kita pelajari. Kemudian angka 7 berikutnya, 7 ucapan Yesus di kayu salib. Itu juga akan kita pelajari. Kemudian di Wahyu, kitabnya yang sudah di tangan kita masing-masing, nanti akan saya jelaskan mengapa kitab yang kalian miliki sampulnya warnanya berbeda. Ada yang putih, tolong diangkat yang putih. Siapa yang dapat putih? Ya. Yang kedua merah, siapa yang dapat merah? Yang ketiga, siapa yang dapat hitam? Siapa yang dapat hijau daun? 4 warna ya, nanti akan dijelaskan mengapa 4 warna. Nanti apa kaitannya 4 warna dengan situasi dunia yang sedang kita lihat kekacauannya di zaman sekarang. Nah, kitab Wahyu itu ada 7 ucapan bahagia. Jadi kalau kamu belajar pada hari ini, kamu mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan loh. Karena Wahyu kalau dibacakan dan didengarkan, orang yang membacakan itu berbahagia, orang yang mendengarkan juga berbahagia. Pada zaman dulu tidak ada kertas seperti yang kita miliki sekarang. Jadi kalau ada sebuah pengajaran akan ditulis ya, baik di papirus daun atau di kulit binatang dan dibacakan kepada pendengar. Jadi dikatakan oleh Wahyu, siapa yang membacakan kitab Wahyu dan siapa yang mendengarkan pembacaan kitab Wahyu dan bahkan mempercayai dan melakukan, maka mereka adalah orang yang berbahagia. Kemudian yang kelima akan dijelaskan juga, di kitab Wahyu diajarkan 7 aspek roh Allah. Ada 7 aspek. Nah, kemudian di Wahyu ada 7 gereja di 7 kota. Kemudian ada 7 cabang dari pelita emas. Kemudian ada 7 bintang, 7 surat kepada 7 gereja, 7 obor, kemudian selanjutnya ada 7 materai, 7 tanduk, 7 mata, 7 malaikat, 7 trompet, 7 guntur. Kemudian ada 7.000 orang yang mati karena gempa. Kemudian ada 7 kepala, 7 mahkota, 7 malapetaka terakhir. Kemudian 7 cawan emas, murka Allah, nanti akan kita pelajari. Kemudian 7 gunung, 7 raja. Kemudian 7 penglihatan terakhir di Wahyu pasal 20-21 dan 7 tanda kedatangan Yesus kedua kali yang nanti akan kita bahas. Jadi ada 25 ya item tentang angka 7 di Alkitab. Kita mulai yang pertama. Nah, kita akan fokus ya dari 25 yang tadi sudah kita lihat ya di screen. Hanya kita akan belajar ada 7 yang kita ambil yang ada kaitannya dengan sesi kita pada hari ini. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 1 yang di diktat kalian. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 3 saja ya, secara serentak. Tidak perlu buka Alkitab, coba buka di diktat. Ya, sudah ada di situ. Silakan.
Yang ini saja ya. Di buklet yang sudah dibagikan ya. Kita baca superskripsi ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Mari. Superskripsi atau judul dari kitab Wahyu. 3, 2, 1. Wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk menunjukkan kepada budak-budaknya atau dulosnya hal-hal yang harus segera terjadi. Dan dia mengirim dan menandainya dengan malaikatnya kepada budaknya Yohanes yang memberikan kesaksian tentang firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus dan tentang segala sesuatu yang dilihatnya. Ayat 3. Berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang sudah ditulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Nah, jadi kalau kita mau belajar ya, di dunia ini tadi saya sudah jelaskan, ada beberapa superpower. Yang pertama, kalau kita lihat ya, di dalam sejarah dunia, sampai sekarang buktinya masih ada. Superpower yang pertama di dunia ini adalah bangsa Mesir. Bangsa apa? Mesir. Kenapa? Karena di Mesir sekarang kita masih bisa melihat yang namanya piramid. Namanya apa? Nah, piramid itu sampai sekarang orang zaman sekarang yang punya alat pengangkut yang namanya kren tidak bisa berpikir habis. Kenapa bisa batu yang besar yang dipakai untuk membuat piramid bisa naik sampai ke puncak piramid? Sampai sekarang tidak ada seorang ahli pun, seorang insinyur pun yang bisa memahaminya. Jadi Mesir menjadi superpower pertama. Nah, setelah Mesir itu runtuh, berganti superpower kedua yang namanya Asyur. Ya, Asyur ya. Kemudian berganti lagi superpower yang berikutnya itu Babel. Nanti akan kita bahas ya, Babel ya. Nah, sekarang kita lihat dari Daniel pasal 9, tolong ditulis. Ada rencana Tuhan yang diberikan kepada Daniel yang disebut 70 minggu. Kamu tahu kan minggu kan 7 kan? Berarti 70 kali 7. Itu artinya ada hubungan dengan 490 tahun. Nanti akan kita lihat petanya. Itu yang pertama akan kita pelajari di seri 7. Kemudian kita juga akan belajar 7 aku adalah di Injil Yohanes. Yang ketiga 7 perkataan Yesus disalib. Yang keempat 7 aspek roh Allah. Kemudian yang kelima 7 ucapan bahagia. Kemudian yang berikutnya yang keenam 7 penglihatan di Wahyu. Yang terakhir 7 tanda kedatangan Yesus kedua kali di Matius 24. Nanti ya PDF ini bisa di share ya di grup WA kalian. Oke. Nah, sekarang yang pertama. Nah, ini penting ya. Kalau kamu lihat 70 kali 7 sama dengan berapa? Berapa? 490. Ini ya. Ada 490 tahun. Oke. Nah, kenapa 490 tahun? Karena waktu orang Israel dibuang ke Babel, itu mereka dibuang 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Jadi 70 tahun sudah hampir berlalu. Daniel dia berdoa, kapan nih orang Israel harus kembali dari Babel? Babel itu Irak ya. Kembali ke tanah perjanjian di Israel. Dan pada saat itu Tuhan sebelum raja itu lahir, dia sudah merencanakan ada seorang raja, tolong dicatat namanya, yang bernama Cyrus ataupun Kores ya. Cyrus ataupun Kores. Sebelum dia lahir 150 tahun di dalam kitab Yesaya sudah dicatat namanya. Dia akan jadi raja yang menguasai seluruh dunia. Bahkan kerajaannya terdiri dari 127 negara. Dan pada saat dia jadi raja, dikatakan oleh Tuhan, dia akan mengeluarkan dekret keputusan supaya orang Israel dari Babel kembali ke Yerusalem untuk membangun
kota Yerusalem, membangun bait Allah kembali. Dan dia kaget loh. Kenapa ya? Dia belum lahir, dia belum jadi raja yang paling berkuasa di dunia. Namanya ada di dalam kitab Yesaya. Jadi pada saat mereka pulang, tadi dikatakan Tuhan memberikan roadmap kepada Daniel tentang sejarah umat manusia. 70 kali 7, dan 70 kali 7 ini akan dipakai. Yang pertama 7 kali 7, 49 tahun untuk membangun kota Yerusalem dan bait Allah. Ini terjadi kapan? Persis ya di Nehemia pasal 2, 444 sebelum Yesus lahir. Oke, yang pertama ya, itu sudah terjadi. Ya, bait Allah itu yang sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar dibangun kembali. Kemudian ada 62 kali 7 sama dengan 434. Itu Yesus akan disalib. Ya, totalnya 483 tahun Yesus akan disalib. Jadi sudah terpakai 7 tambah 62 berarti sudah terpakai berapa? 69 tahun. Ya, 69 kali 7 sudah dipakai. Nah, sekarang kita hidup di sini di zaman gereja. Zaman apa? Zaman gereja. Nanti akan ada hubungannya dengan patung yang membuat Nebukadnezar itu tidak mengerti mengapa dia mimpi, tapi dia lupa arti mimpinya. Apalagi ya mimpinya, dia nggak ngerti, mimpinya hilang. Jadi dia tidak bisa katakan mimpinya apa, sehingga tidak ada orang bisa menjelaskan mimpinya kecuali Tuhan yang memberikan dia mimpi. Jadi nanti akan kita lihat. Nah, setelah zaman gereja, nanti ada 1 kali 7 yang disebut, nanti akan kita pelajari, masa kesusahan besar. Masa kesusahan besar. Sekarang ini hidup susah, tapi nanti akan disebut masa kesusahan besar. Ada 3,5 tahun. Itu tahun yang disebut damai semu. Ya, jadi ada antikristus, dia menjadi Kristus palsu, dia bisa mendamaikan seluruh dunia. Nah, orang Kristen di mana? Sudah diangkat ke surga. Nanti akan dijelaskan ya. Ini. Kemudian 3,5 tahun yang berikutnya, di sini kita lihat ada yang dinamakan tulahnya Tuhan ditimpakan ke bumi. Sehingga di sini ya, ada seri 7 materai dibuka, 7 trompet ditiup malaikat, kemudian 7 cawan murka Allah ditumpahkan. Sehingga di sini kalau kita perhatikan, separuh manusia mati. Sekarang berapa jumlah manusia di muka bumi? Berapa orang? Saya pernah 1 kali ke Skotlandia tahun 2000 ya, di Edinburgh. Mereka ada satu peta dunia. Dan di situ mereka pasang, yaitu penghitung digital. Jumlah manusia pada saat itu 6 miliar sekian-sekian. Jadi setiap saat tuh ya, angka itu terus naik. Itu 26 tahun yang lalu. 6 miliar lebih. Sekarang berapa miliar? Siapa yang tahu? 8 miliar. Kalau separuh manusia mati di sini, berarti 4 miliar manusia mati. Bagaimana manusia bisa mati? Tolong dicatat, lapar. Lapar ya. Yang kedua, sampar. Seperti COVID, tapi ini lebih hebat daripada COVID. Kalau COVID yang mati hanya jutaan, tapi ini yang mati miliaran loh. Setelah itu terkapar oleh perang. Oleh apa? Oleh perang. Terkapar oleh perang. Ya, 3 par ya, membuat manusia mati. Lapar, sampar, dan terkapar oleh perang. Nah, setelah masa ini selesai, akan ada kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, ada pengadilan tahta putih besar, dan Tuhan mendirikan langit baru, bumi baru. Dan tadi kita menyanyi Yerusalem baru. Jadi ini yang pertama ya, seri 70 kali 7.
Ini adalah peta zaman yang Tuhan sampaikan kepada Daniel pasal yang ke-9. Nah, peta zaman ini tidak akan jelas kalau kita tidak belajar wahyu. Ya. Saya lanjut. Yang kedua, tadi saya katakan ya, banyak negara mau jadi superpower. Banyak ya. Tetapi Tuhan yang menentukan loh, siapa yang bisa jadi superpower. Nah, pada saat raja ini, Raja Babel yang bernama Nebukadnezar, dia bermimpi. Tapi dia waktu bangun, mimpinya hilang dari pikirannya. Kemudian dia kumpulkan semua orang yang pandai di negaranya. Dia katakan, kalian semua yang pandai, tolong kasih tahu saya mimpi saya apa dan artinya apa. Dia mengatakan, kalau kalian tidak bisa kasih tahu saya, kamu semua akan saya bunuh, dan seluruh keluargamu akan saya bunuh, dan rumah kamu akan saya hancurkan. Dan ahlinya bilang sama dia, kalau mimpinya kami tidak tahu, bagaimana kami bisa tahu artinya? Akhirnya apa yang terjadi? Daniel diberi Tuhan hikmat untuk memberitahu raja itu mimpinya apa dan artinya apa. Dan semua orang pandai di kerajaan Babel itu adalah Irak ya, zaman sekarang di Irak. Mereka bilang sama raja, mana ada orang ya bisa tahu mimpi kamu apa, kecuali kamu kasih tahu saya mimpinya apa, baru kami bisa artikan mimpimu itu artinya apa. Di kitab Daniel pasal 2. Akhirnya Daniel itu termasuk satu dari orang pandai di Babel, walaupun dia orang Israel, ditawannya ke Babel. Dia minta ketiga kawannya berdoa, dan mereka berdoa, dan Tuhan memberitahu kepada Daniel apa mimpi raja yang paling hebat pada saat itu dan apa artinya. Jadi dia bermimpi sebuah patung yang dibuat dari bermacam-macam material. Yang di atas apa itu? Emas. Kerajaan Babel. Dia hanya berkuasa, kamu lihat ya Babel ini ya, hanya 70 tahun loh. Kenapa 70 tahun? Hanya dipakai Tuhan untuk menawan Israel, menghancurkan bait Allah, itu saja. Setelah itu selesai. Kerajaannya runtuh, ini adalah Irak. Kemudian tadi saya katakan ada raja bernama Cyrus atau Kores, bangsa Persia. Ini lebih lama lagi, berkuasa 200 tahun. Persia. Kalau kamu baca kitab Esther ya, Raja Persia ini yang bernama Kores atau Cyrus, dia menguasai 127 negara. Berapa negara? 127 loh, nggak main-main loh. Tetapi bangkit seorang yang nanti menaklukkan dia. Jadi Babel dihancurkan Persia, nanti Persia dihancurkan Yunani. Nah Yunani ini seorang yang hidupnya sangat luar biasa. Ya, banyak manusia zaman sekarang memiliki nama sama dengan dia. Orang Yunani, orang bule. Dia belajar filsafat loh dari Aristoteles. Dia bukan hanya jago perang, tapi dia jago ya dalam belajar. Siapa namanya? Alexander the Great. Siapa namanya? Alexander Agung. Dia terpaksa pergi berperang karena bapaknya bernama Philip. Ya, Philip ya. Dari Makedonia. Itu tiba-tiba mati dan dia pada umur 22 tahun dia pergi berperang dan dia menaklukkan negara yang lebih besar dari negara Yunani yang bernama Persia. Selama berapa tahun tahu nggak? 11 tahun. Seluruh dunia ditaklukkan Alexander Agung. Ya kalau orang Arab ya bilang itu Iskandar Agung. Ya nama yang beda tapi orangnya sama. Umur 33 dia mati. Kenapa dia bisa taklukkan Persia? Karena Persia ini penjajah. Pasukan dia lebih kecil daripada Persia, tapi dia bisa mengalahkan pasukan Persia yang jauh lebih besar dari dia. Karena dia membawa misi, kalau kami datang, kami memerangi Persia, kami akan membebaskan dunia dari penjajahan. Jadi ketika dia menguasai dunia, dia membawa kebudayaan Yunani ke seluruh dunia,
Sehingga di dunia bahasa yang dipakai di Eropa dan di dunia itu bahasa Yunani. Bahasa apa? Yunani ini menjadi bahasa internasional dan nanti bahasa Yunani dipakai untuk menulis perjanjian baru. Nanti saya akan jelaskannya mengapa bahasa internasional sekarang tuh namanya bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris zaman dulu itu bahasa kelas 3. Bahasa kelas berapa? 3. Tidak ada orang mau bicara bahasa Inggris zaman dulu. Orang mau bicara bahasa Yunani. Bahasa apa? Bahasanya para filsuf. Plato, Aristoteles, Alexander. Kalau bahasa kedua itu apa? Bahasa Roma. Bahasa Roma. Jadi Roma ini asalnya dari Yunani. Ketika Alexander Agung mati, dia punya 4 jenderal. Berapa jenderal? 4. Mereka berebut kuasa dan satu dari jenderalnya mendirikan kerajaan Roma. Kerajaan apa? Roma. Kapan Roma berdiri? Roma itu berdiri ya pada saat Alexander Agung itu runtuh dan Roma itu bertahan ya, merupakan kerajaan yang paling lama sampai mereka runtuh. Jadi kita tahu ya, waktu Roma berdiri apa yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir. Dan pada saat Tuhan Yesus lahir, dikatakan patung ini begitu hebat ya, dibuat dari emas, dari perak, ya dari kuningan, ya dari yang di bawah kakinya ini, ya separuh itu besi, separuh itu tanah liat. Ya, kamu lihat di sini ya, separuh apa? Besi, separuh tanah liat. Kenapa? Karena Roma terkenal dengan tangan besi. Siapa yang mau melawan Roma akan disalibkan. Kemudian kenapa tanah liat? Karena Roma itu terkenal dengan teknik sipil. Ada istilah setiap jalan menuju Roma. Jadi di Eropa ya, dari negara manapun itu ada jalannya ke Roma. Itu Roma di zamannya dulu yang sudah runtuh. Nanti sekarang pada saat kita hidup saat ini ya, nanti akan jadi antikristus namanya Roma yang bangkit. Tolong dicatat ya. Kenapa Roma yang bangkit? Simbolnya apa Roma? Separuhnya besi, telapak kakinya tanah liat. Kamu tahu sekarang siapa yang berkuasa di dunia ini? Yang menguasai metal. Yang punya burung-burung apa? Metal. Kemudian yang kedua, siapa yang berkuasa di dunia? Bukan hanya punya burung metal kan? F-35 kan? Bisa menculik presiden Venezuela. Yang kedua, kenapa Roma bangkit itu punya simbol tanah liat? Kamu tahu nggak, di tangan kita ada alat elektronik. Terbuat dari apa? Chipnya. Dari pasir. Dari apa? Pasir silikon. Alkitab ini ya sudah menggarisbawahi siapa nanti yang akan menjadi super power di dunia. Dia adalah asalnya dari barat. Dari mana? Barat. Nanti akan dijelaskan ya, kenapa sekarang ada berdiri yang namanya Eropa Bersatu. Oke. Jadi ini yang pertama ya. 70 kali 7. Ya, patung ini dia dapatkan dari Tuhan loh. Mimpi itu dari mana? Dari Tuhan loh. Tuhan kasih dia mimpi, dia lupa mimpinya, dan Daniel tahu mimpinya apa, dan Daniel jelaskan. Ini adalah roadmap dari super power yang ada di dunia. Kalau kita lihat memang betul, Babel runtuh diganti ya Persia runtuh diganti Yunani runtuh diganti Romawi. Oke. Dan sekarang apa? Romawi itu diruntuhkan dengan sebuah batu, dan batu itu adalah apa? Injilnya Yesus. Injilnya Yesus. Nah, tadi saya katakan kan, bahasa yang top ya di zamannya Yunani, Roma itu dua kan, bahasa Yunani dan bahasa Latin. Kalau kamu belajar biologi itu biasa menggunakan bahasa Latin. Contohnya ya, kita punya pohon namanya akasia. Akasia itu nama keluarga. Kalau nama dari jenisnya ada akasia mangium, ya, ada akasia crassicalpa, beda-beda ya. Familinya akasia dan spesiesnya beda. Contohnya ya, kamu tahu nggak sawit?
Sawit itu kelapa kan? Ada kelapa sawit, ada kelapa biasa. Nah, kamu tahu nggak yang kita sekarang lihat di supermarket yang namanya kurma, apa? Kurma. Kurma itu termasuk loh palem loh, pohon palem. Ya, keluarganya palem tapi banyak ya jenis-jenisnya. Nah, sekarang saya tanya kalian, kenapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional? Ingat ya, Injil itu menghantam ya kaki, artinya Yesus lahir di zamannya Roma. Dan kamu tahu Inggris itu dipakai oleh Tuhan pada tahun 1611 ya. Abad 17. Jadi ada seorang raja di Inggris yang bernama Raja James. Dia menghimpun seluruh orang pandai di Inggris untuk menerjemahkan Alkitab. Alkitab yang kita pegang itu dalam bahasa aslinya, Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Ya, Aram itu bahasanya Babel ya. Kemudian Perjanjian Baru bahasa Yunani. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh seluruh orang-orang pandai di Inggris, dan pada zaman itu disebut zaman Renaissance, dan orang-orang di Eropa itu pada saat itu begitu giat belajar ilmu pengetahuan, ya, belajar bahasa. Ada penerjemah Alkitab, dia bisa menguasai 15 bahasa. Berapa bahasa? 15 bahasa loh. Bahasa Arab dia bisa, bahasa Ibrani bisa, bahasa Yunani bisa, bahasa Latin bisa, bahasa Inggris bisa. Dia memimpin ya, penerjemahan Alkitab. Tahun berapa? 1611. Tolong dicatat ya, 1611. Abad 17. Nah, pada saat yang sama, kerajaan yang besar di Eropa itu Prancis. Kerajaan apa? Prancis. Rajanya bernama Louis. Nah, Louis ini dia bukan menerjemahkan Alkitab, tapi apa yang dia lakukan? Dia mendirikan istana paling besar di Eropa. Istana apa? Jadi kamu hidup ya, kamu mau menghormati Tuhan atau mencari kesenangan, itu adalah pilihan. Nah, Raja Inggris dia mengambil keputusan, namanya Raja James. Raja apa? James atau Yakobus menerjemahkan Alkitab 1611 jadi Alkitabnya dan diterbitkan, disebut dengan King James Version. Dan Alkitab itulah yang dipakai oleh orang-orang Inggris, Amerika, pergi ke seluruh dunia, pergi ke Cina, ke India, ke Indonesia, mengabarkan Injil. Sehingga setelah itu bahasa Inggris menjadi bahasa nomor 1 di dunia. Ada hubungan dengan apa? Dengan Alkitab. Sekarang saya bertanya, kenapa kita menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa yang paling banyak petuturnya di Indonesia bahasa apa? Bukan bahasa Melayu loh, bukan loh. Bahasa apa? Bahasa apa? Presiden selalu berasal dari suku itu. Kecuali Habibie ya. Karena Soehartonya mundur, makanya dia jadi presiden. Selama pemilihan, suku ini yang selalu jadi presiden. Suku apa? Suku apa? Jawa. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa Jawa? Padahal Jawa itu adalah orang paling banyak di Indonesia. Karena kamu tahu nggak? Orang-orang Barat yang ke Indonesia mengabarkan Injil, mereka menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Melayu. Bahasa apa? Sehingga bahasa Melayu itu tersebar di seluruh Indonesia. Di waktu orang-orang, baik orang Ambon, orang Jawa, orang Sunda, ya orang Batak, mengambil keputusan bahasa apa yang akan kita pakai menjadi bahasa nasional, Sumpah Pemuda, dipilih bahasa Indonesia alias bahasa Melayu. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan apa? Dengan Alkitab. Jadi saya bersyukur ya kalian hari ini belajar ya firman Tuhan di sini. Ya, sudah ada bukti bahasa Inggris, bahasa kelas 3, karena dipakai mengabarkan Injil menjadi bahasa nomor 1. Bukti kedua, bahasa Melayu tidak banyak sukunya di Indonesia, tapi dipilih menjadi bahasa Indonesia. Karena apa? Penerjemahan Alkitab. Jadi kalau kamu mau hidup ya
diberkati Tuhan, ya, kamu harus hidup dekat dengan firman-Nya. Selanjutnya, yang kedua, seri 7 kedua. Nah, setelah 70 minggu Daniel, di Injil Yohanes secara singkat ada 7 pernyataan. Aku adalah aku. Ego eimi, ya. Kita tidak bisa berkata aku adalah aku, karena aku yang kemarin beda dengan aku yang hari ini. Aku tahun lalu dengan aku yang hari ini beda. Aku hari ini berbeda dengan aku yang akan hidup kalau Tuhan izinkan tahun 2027. Kita lihat ya, di Injil Yohanes ada 7 kali ya dikatakan aku adalah aku. Yang pertama apa? Aku adalah roti hidup. 6:35. Itu yang pertama ya. Kenapa roti hidup? Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, manusia hidup bukan hanya perlu roti, tapi perlu terang kan? Nah, Yesus ya, kalau kamu lihat pada Yohanes ya, pasal yang 8 ya, itu disebut aku adalah terang dunia. Yang kedua ya, terang dunia. Yang ketiga, di dalam Yohanes 10 ada 2 kali Yesus berkata, aku adalah pintu kepada domba. Ya, domba itu kenapa manusia disebut domba? Karena domba itu binatang paling bodoh. Kalau kita bawa anjing dari sini ke depan, dia bisa pulang sendiri. Kalau kita bawa kambing, kambing bisa pulang. Kalau domba kita bawa ya, sejarak berapa ratus meter, dia tidak bisa pulang, dia pasti sesat. Harus ada gembala yang menuntunnya. Kamu tahu tidak, hidup kamu tidak akan pernah berhasil kalau bukan kamu dituntun oleh Tuhan Yesus. Ya, saya percaya hari ini kita semua dituntun oleh Tuhan Yesus di sini untuk bisa mengenal Dia sebagai gembala kita. Setelah itu, Yohanes 11:25. Seorang yang sudah mati ya selama 4 hari, Tuhan Yesus bangkitkan. Sebelum dia bangkitkan, dia berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia mati. Nah, kamu tahu orang Kristen kalau mati itu, bukan disebut mati loh. Kitab Wahyu mengatakan tidur apa? Kenapa tidur? Karena tubuh kita masih di bumi, roh kita sudah dibawa ke sorga. Itu orang Kristen loh. Yang percaya Yesus dijemput malaikat. Ya, kalau orang mati itu bukan kita hitung berapa banyak karangan bunga, berapa banyak orang yang mengantar dia ke kubur. Itu nggak penting ya. Misalnya saya mati, yang mengantar saya hanya beberapa orang. Itu tidak penting. Yang penting siapa yang menjemput kamu waktu kamu mati. Siapa yang menjemput? Kalau kamu percaya Yesus, Dia kirim malaikat menjemput kamu. Ingat ya, kalau kita mati, presiden pun yang ngantar kita ya ke makam ya, seperti kemarin ya, Wapres Tri Sutrisno meninggal, yang mengubur dia itu Prabowo. Itu tidak penting, tidak apa? Penting. Bukan siapa yang mengantar orang itu mati, tapi siapa yang jemput kita waktu kita mati. Kamu yakin gak Yesus akan jemput kamu waktu kamu mati? Nanti saya kasih tahu apa rahasianya kalau kamu mau dijemput Yesus. Berikutnya, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11:25. Yang keenam, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang terakhir, aku adalah pokok anggur dan kita adalah cabang-cabangnya. Ya, jadi Yesus itu pokok anggur, kita cabangnya. Yesus ingin kita menghasilkan buah. Menghasilkan apa? Buah apa? Buah pertobatan. Buah apa? Buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Selanjutnya, 7 perkataan Yesus disalib. Apa itu? Yang pertama dia bilang apa? Dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus sedang disalib, tapi dia berdoa untuk orang yang menyalibkan dia loh. Ya, sehingga orang yang menyalibkan Yesus, ada yang percaya Yesus.
Yang kedua, dia berkata kepada satu dari penyamun, kita nggak tahu yang sebelah kiri atau kanan, yang sebelumnya mengejek dia loh. Dan setelah dia sadar, karena di atas salib Yesus ada tulisan INRI, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam 3 bahasa loh, ada Ibrani, ada Yunani, ada bahasa Latin. Dan dia akhirnya sadar loh, bahwa Yesus disalib bukan karena Yesus berdosa, tapi karena dosa-dosa orang lain. Kalau manusia mati, 3 alasan. 3 apa? Yang pertama apa? Karena manusia berdosa, maka dia mati. Kalau Yesus mati bukan karena dia berdosa, dia mati untuk dosa orang lain. Yang kedua, manusia mati pasti dia tidak rela mati. Nggak ada orang rela mati. Kalau saya sakit, saya pergi dokter, saya berobat. Tidak ada orang rela mati. Orang yang kena kanker pun akan berobat supaya kankernya sembuh. Jadi tidak ada orang yang rela mati. Tapi Yesus rela mati. Kalau dia tidak rela mati, tidak ada orang yang bisa menangkap dia dan menyalibkan dia. Yang ketiga, kamu tahu nggak? Di belakang kita itu ikut peti mati loh. Kamu tahu musuh manusia yang paling akhir itu namanya kematian. Baca dalam 1 Korintus 15. Di zaman para raja, kalau dia punya musuh, nama-nama musuhnya akan dia tulis di mana? Di bawah telapak kaki atau sepatunya. Kita punya musuh di bawah situ ya. Siapa namanya? Maut. Yang selalu mengikuti kita. Kalau dia satu hari dia nantang kita, apakah presiden, apakah orang kaya, ya seperti pencipta iPhone namanya Steve Jobs. Dia uangnya sangat banyak, dia kena kanker, dia dirawat di rumah sakit yang terbaik, dokter terbaik, tapi tidak bisa membuat dia sembuh. Akhirnya dia mati. Yesus mati. Apa bedanya dengan manusia mati? Yesus mati, dia menelan maut. Tolong ditulis ya, menelan maut. Kalau kita mati, kita ditelan oleh maut. Kalau Yesus mati, dia menelan maut. Yesaya 25 ayat 8. Kenapa? Karena dia bangkit dari kematian. Kubur Yesus itu kosong. Kubur Yesus apa? Kosong. Kalau kubur keluarga kita pasti ada batu nisannya, siapa namanya, kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Tapi kubur Yesus itu dalam gua tidak ada batu nisannya karena dia sudah tidak ada di situ. Dia mengalahkan maut. Di pintu kubur Yesus ditulis, ya, dia sudah tidak ada di sini karena kubur itu dipakai hanya 3 hari. Karena dia sudah bangkit. Apa bedanya Yesus yang sebelum bangkit dengan sesudah bangkit? Yesus yang sebelum bangkit sama tubuhnya dengan kita, bisa lapar, bisa haus, bisa nangis, bisa mati, tapi bedanya tidak ada dosa. Ya, makanya kita manusia kan, lama-lama bisa sakit kan, sekuat apapun kamu satu hari sakit karena kita berdosa. Yesus ya, setelah dia bangkit dia punya tubuh mulia. Nanti akan dijelaskan, tubuh mulia itu tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang. Ya, kalau Yesus dia mau pergi ke satu tempat, seperti dia mau naik ke surga, dia tidak perlu naik pesawat. Itu namanya tubuh mulia. Kalau kita percaya Yesus, satu saat kita akan diberi tubuh mulia. Baca 1 Korintus pasal 15. Kemudian perkataan berikutnya apa? Kepada penyamun yang mengejek dia. Dia bilang, karena penyamun itu mengatakan, Tuhan Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Penyamun itu minta ampun loh. Jadi dalam hidup ini penting yang kita minta ampun sama Yesus. Dan Yesus langsung bilang loh, pada hari ini engkau akan bersama aku di sorga. Jadi Yesus mati dulu jam 3, kemudian sebelum jam 6, karena zaman dulu ya, jam itu bukan berganti ya, hari pada jam 12 malam, tapi jam 6 petang. Kemudian berikutnya, yang di tengah-tengah, ya, karena ada 7, maka perkatakan keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi saat itu Yesus menanggung dosa kita. Oke, sebagai manusia, dia ditinggalkannya oleh Allah Bapa. Kemudian
Dia berkata, aku haus. Kenapa aku haus? Dia tidak pernah bilang aku sakit. Karena orang yang disalib, darahnya keluar dari salib, akan terasa sangat haus. Kemudian setelah itu dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Dia punya kerja, melaksanakan rencana Bapa, menyelamatkan kita sudah selesai. Jadi dosa kita sudah ditanggung semua oleh Yesus di salib. Sehingga kalau kita percaya Yesus, kita tidak lagi akan dihukum, dihakimi dosa kita. Karena sudah ditanggung oleh Yesus. Nanti kalau kita bertemu Yesus, apa yang Tuhan Yesus akan lakukan pada kita? Dia akan cek ya, hidup kita itu sesuai tidak dengan firman-Nya untuk diberi hadiah. Yang terakhir, sebelum dia mati. Ini penting ya. Bisa nggak kalau kamu mati, kamu bilang sama Allah sebagai Bapa? Orang semua mati itu menyerahkan nyawanya kepada Allah. Allah yang adalah hakim. Tapi kalau kamu sudah percaya Yesus, Allah itu adalah Bapa kita yang mengangkat kita jadi anaknya melalui Tuhan Yesus. Penting ya? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi kita sudah belajar 70 kali 7. Kita sudah belajar apa lagi? 7 pernyataan Yesus di Injil Yohanes, kemudian 7 perkataan Yesus di salib. Nah, kemudian keempat, ada 7 roh Allah. Bukan 7 ya, tapi 7 aspek. Wahyu pasal 1 dan Wahyu pasal 1 itu adalah dijelaskan Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat ya, 7 aspek roh Allah. Nah, sebelum itu ada 7 ucapan bahagia ya. Ini sebagai referensi saja, tambahan. Ada banyak ayatnya ya. Yang pertama apa? Berbahagialah kalau kita membacakan dan orang mendengarkan. Kemudian 14:13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Ya. Berbahagialah kalau kita hidup berjaga-jaga. Yang keempat, berbahagialah kalau kita diundang ya ke perkawinan anak domba. Yang kelima, berbahagialah kalau kita mendapatkan ya kebangkitan yang pertama. Artinya kalau kita mati, nanti Yesus datang kedua kali, Yesus beri kita tubuh mulia. Itu namanya kebangkitan pertama. Yang keenam, berbahagialah kalau kita menuruti perkataan Wahyu. Yang ketujuh, berbahagialah kalau kita ya jubah kita dicuci dengan darah Yesus. Ada 7 ucapan bahagia di kitab Wahyu loh. Mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Pasal berapa? Terakhir. Oke. Jadi kamu kalau setiap hari ya belajar Wahyu, kamu menjadi orang yang berbahagia. Wahyu itu kitab yang sangat sulit untuk difahami loh. Sangat sulit. Saya sudah belajar Wahyu sudah berapa tahun tahu nggak? Dari tahun 96 sampai sekarang. Hitung berapa tahun? 96 sampai 2026. Masih terus belajar ya tentang Wahyu. Ya, saya berharap kalian ya, ini merupakan perkenalan saja ya. Nanti di rumah kamu pelajari lagi. Nanti kamu akan tahu mengapa dunia sekarang seperti sekarang ini. Selanjutnya ada 7 roh Allah ya, bukan 7 tapi 7 aspek. Coba dilihat 7 aspeknya apa? Dalam kitab Yesaya pasal 11 dijelaskan. Allah adalah roh. Allah apa? Roh. Roh itu seperti angin ya, nggak nampak tapi ada. Allah adalah roh. Nah, roh yang bagaimana? Ingat ya, roh yang coba dibaca. Maha Tahakwa. Ini tidak ada siapapun yang punya kemampuan Maha Tahakwa. Apa itu Maha Tahakwa? Hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang punya. Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Mazmur 139, gak boleh dibalik-balik. Dia Maha tahu, ya kalau bahasa Chinese-nya, Chon Si. Ya semua dia tahu. Maha hadir, Chon Chai. Yang terakhir, Maha kuasa, Chon Nen. Ini disebut dengan sifat Allah yang dimiliki hanya oleh Allah, oleh Bapa, oleh Putra, oleh Roh Kudus. Tidak ada siapapun yang memiliki ini.
Ya. Karena dia Maha tahu kemarin, hari ini, masa akan datang, semuanya di depan dia. Karena dia Maha hadir, Yesus berjanji kan, kalau ada 2 atau 3 orang bertemu dalam nama Yesus, dia ada di sini. Saya bertanya sekarang, Yesus ada di sini nggak? Kok dia di surga? Tubuhnya di surga, rohnya ada di sini, di mana-mana. Oke. Nah, dia Maha Kuasa. Apa buktinya Yesus Maha Kuasa? Kamu kalau baca Injil Tuhan Yesus, seluruh dunia ini turut perintahnya. Contoh pertama, benda mati. Ya, benda mati apa? Air dia ubah jadi apa? Anggur. Ya kan? Yang kedua, alam. Ya, alam kan? Badai sedang mengamuk. Yesus langsung perintahkan badai dan angin dan hujan. Stop, langsung tenang loh. Kalian sudah besar, bisa tenang. Kalau kamu pergi di anak kelas 1 ya, anak kelas 1 ada yang nakal, ada yang nggak bisa belajar, macam-macam ya. Wah, mereka tuh bisa ribut kayak pasar apa? Kayak apa? Pasar. Tapi Yesus ya bisa menenangkan badai. Kemudian yang berikutnya di dalam kitab Injil, apa yang menjadi masalah manusia? Sakit, apa? Sakit. Dan Yesus di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia melakukan mujizat yang paling banyak menyembuhkan orang sakit. Matanya buta disembuhkan, kusta disembuhkan. Jadi ada hampir 20 kali dia menyembuhkan semua penyakit. Karena dia yang membuat tubuh kita. Dia Maha Kuasa. Ya, jadi BAB ya. Benda mati, alam, badan manusia. Kemudian ada 2 jenis roh. Roh manusia yang mati dibangkitkan. Lazarus sudah mati 4 hari, dipanggil Lazarus, Lazarus keluar. Kok bisa ya? Lazarus itu mati sudah 4 hari loh. Tubuhnya dalam kubur, rohnya sudah di surga. Disuruh balik lagi. Ya, keluar dari kubur. 4 hari mati loh. Roh apa lagi? Roh jahat. Ya, kamu pernah lihat orang tatung kan? Tatung itu bukan nenek moyang orang itu yang masuk ke tubuhnya, itu dibohongi loh. Orang kalau mati, kalau dia percaya Yesus, langsung ke sorga. Kalau tidak percaya Yesus, langsung ditangkap malaikat, dibuang ke neraka. Nggak ada cerita bisa keliling-keliling dunia. Ya, saya asal dari Nangapino. Di Nangapino ada satu tradisi yang konyol. Kalau orang mati tidak dikubur langsung, dibawa mayatnya keliling kota dulu. Keliling apa? Kota, supaya lihat kota Nangapino. Kamu tahu nggak? Kalau saya mati, saya nggak mau keliling Pontianak, saya mau keliling Amerika. Betul nggak? Saya mau keliling Jepang. Ngapain keliling Pontianak ya? Yang sudah kita ketahui. Konyol loh orang Nangapino. Kalau mati, mayatnya diapain? Keliling kota dulu. Kamu tahu kalau kita mati, langsung dijemput loh. Karena nyawa kita dari Tuhan. Kalau percaya Yesus, dosa kita sudah diampuni, dijemput malaikat, dibawa ke sorga. Kalau tidak percaya, ditangkap malaikat, masuk neraka. Kamu tahu neraka seperti apa? Gak ada orang pernah ke situ. Ya, orang yang masuk neraka nggak pernah cerita, nggak pernah share di Facebooknya neraka seperti apa. Instagramnya, kok nggak ada ya keadaan neraka seperti apa? Karena nggak ada yang tahu. Orang yang pergi ke situ nggak bisa lagi komunikasi dengan kita. Hanya Yesus yang kasih tahu loh. Neraka itu dibuat untuk roh jahat dan setan, bukan untuk manusia. Tuhan Yesus ingin kita semua percaya Dia dan dibawa ke sorga. Neraka itu dikatakan Yesus, 1, ulatnya tak mati, artinya sakitnya nggak pernah sembuh. Kedua, apinya tak pernah padam, panas, haus tapi nggak ada air untuk diminum. Yang ketiga, satu orang dihukum dengan orang lain tidak bisa bertemu. Oke, jadi kita harus tahu ya, Allah itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, roh jahat yang memasuki manusia diusirnya. Kemudian yang terakhir, flora fauna. Fauna, ikan-ikan disuruh menabrak jalannya Petrus. Semalam-malaman Petrus kawan-kawan menangkap ikan, malam hari harusnya dapat tangkapan, nggak ada. Kenapa nggak ada? Tuhan Yesus yang bilang, ikan nggak boleh masuk jala Petrus. Tapi setelah itu siang hari, ikan kan tidur di bawah. Yesus bilang,
tebarkan jalamu ke sebelah kanan, dan Tuhan Yesus bilang, ikan bangun, tabrak jala Petrus, dan jala Petrus itu koyak. Jadi ikan ikut perintah Yesus. Yang terakhir, fauna dan flora. Flora apa? Pohon ara dikutuk Yesus. Matilah kau karena kau tidak ada buahnya. Langsung pohon itu mati loh. Ya, Yesus Maha Kuasa. Dia Maha Hadir, Maha Tahu. Nah, sekarang Roh Allah ada 3 kelompok di sini. Berapa kelompok? Coba lihat ya. Yang pertama apa? Roh, hikmat, dan pengertian. Hikmat itu adalah softwarenya. Pengertian itu adalah pelaksanaannya. Kalau kamu hanya tahu ilmu, tidak bisa dipraktekkan, itu percuma. Yang kedua, nasihat dan keperkasaan. Jadi di Alkitab ini begitu banyak nasihat bisa kita jalankan. Yang terakhir, itu Roh Allah memberikan kita pengenalan akan Allah. Dan kalau kita kenal Allah, kita akan percaya dan takut kepadanya. Ini ada 7 aspek dari Roh Allah. Berikutnya, setelah 7 aspek Roh Allah, penglihatan di Wahyu. Ya, di pasal-pasal terakhir ada 7. Kalau kamu lihat ya, yang pertama ada langit baru, bumi baru, ada Yerusalem baru, kemudian ada kemah Allah, mulai dari pasal 21 ya sampai 22. Ada 7 ya. Penglihatan. Kemudian selanjutnya kesentuh,